Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara tanam dari bahan bonsai hasil galian sehingga nantinya tidak gagal dan insya Allah nanti pertumbuhannya akan subur. Namun sebelum itu, sekali lagi bagi teman-teman yang kebetulan baru bergabung dengan channel ini, sudilah kiranya teman-teman membantu kami untuk meningkatkan channel ini dengan cara like dan subscribe, agar ke depan saya bisa tetap bersemangat untuk mengupload video-video yang berhubungan dengan bonsai. Pertama-tama di dalam mendongkel atau menggali dari sebuah bakalan bonsai, yang pertama teman-teman harus perhatikan adalah gerak dasar. Jadi pilihlah bahan bonsai yang memang punya gerak dasar yang bagus. Kemudian yang kedua adalah perakaran. Ini tujuannya agar nantinya bonsai kita itu terlihat kokoh. Dan bonsai yang bagus itu teman, bukan sekedar tampilannya bagus dari segi percabangan, tetapi juga harus memiliki akar yang kuat sebagai penopang daripada bonsai itu. Kemudian pilihlah bahan bonsai yang daunnya kecil atau bisa yang besar seperti ini teman. Ini adalah bahan bonsai ficus body, daunnya lebar, tetapi ketika dibonsai dan ketika kita rajin pruning, insya Allah nantinya daunnya akan mengecil dan bahkan nanti bisa lebih kecil dari ini teman. Jadi ada memang beberapa bahan bonsai yang berdaun lebar, tetapi ketika dibonsai itu akan mengecil seperti ficus body, kemudian waru, kemudian sancang atau kawahong, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian setelah teman-teman menggali dari bahan bonsai yang kebetulan teman-teman temukan itu, proses selanjutnya adalah mengadakan pemotongan. Jadi betul-betul yang terbagus, pilihlah gerak dasar yang baik dari hasil pemotongan itu. Kemudian setelah itu teman, kita bersihkan. Jadi secara keseluruhan dari bonsai itu kita bersihkan, mulai dari akar, kemudian batang, sampai kepada cabang kalau misalnya ada beberapa cabang yang kita pilih. Kemudian untuk jenis bahan bonsai tertentu seperti sisir, sebaiknya juga disemprot dengan pembasmi rayap ataukah pembasmi kutu, karena terkadang dari bahan bonsai ada yang di dalamnya terdapat hama ataukah kutu. Seperti halnya misalnya bahan bonsai sisir, sebelum tanam sebaiknya teman-teman semprot dengan anti rayap ataukah anti kutu. Untuk jenis racun atau bahan semprot anti kutu atau anti rayap ini banyak yang dijual di toko-toko. Kemudian setelah bahan bonsai yang kita ambil itu sudah dibersihkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan memperbaiki atau merapikan bekas potongan pada akar. Atau bisa juga sebelum dicuci, bekas potongan pada akar ini kita rapikan. Tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya teman, setelah itu jangan lupa diberikan perangsang akar. Perangsang akarnya terserah dari teman-teman, apakah mau yang dibeli seperti
Rotmos ataukah Roton F ataukah obat perangsang yang lain yang banyak dijual di toko-toko. Bisa juga teman-teman menggunakan bahan alami seperti bawang merah. Kemudian bawang merahnya kita tumbuk dengan halus, lalu diolesi pada bekas potongan di akar. Kemudian selanjutnya kita tunggu sekitar 1 jam, barulah kemudian kita tanam. Khusus untuk bahan bonsai yang bergetah seperti serut, sebaiknya teman-teman jangan langsung tanam. Jadi kita diamkan dulu, angin-anginkan dulu sekitar 1 hari 1 malam. Jadi bisa sampai 3 hari 3 malam. Caranya teman tinggal disimpan saja di lantai, jangan kena sinar panas. Kemudian setelah diangin-anginkan minimal 1 hari 1 malam, kemudian kita olesi dengan perangsang akar. Nah, untuk perangsang akar ini penggunanya juga ada 2 macam cara. Bisa juga dengan cara dicampur dengan air, kemudian diencerkan, lalu bahan bonsainya kita rendam bagian akar yang akan kita rangsang pertumbuhan akar barunya. Nah, untuk serut bisa untuk perendaman ini sekitar 1 hari 1 malam lagi. Jadi taruhlah misalnya teman-teman mengangin-anginkan bahan bonsainya yang bergetah itu 1 hari 1 malam. Kemudian perendaman perangsang akar juga 1 hari 1 malam. Berarti ada 2 hari 2 malam. Baru kemudian kita tanam. Untuk tanamnya teman, selama ini pengalaman saya adalah dengan cara sungkup. Nah, kalau teman-teman misalnya tidak mau sungkup, boleh juga, tetapi yakinlah bahwa cuaca pada saat itu tidak terlalu terik. Karena kapan terlalu terik atau angin kencang, bisa-bisa nantinya teman bahan bonsainya itu mengering sebelum akar keluar. Sedangkan kalau disungkup teman, bahan bonsai itu tidak akan mengering karena tidak kena panas, tidak terkena angin, sehingga proses untuk pertumbuhan akar ini betul-betul bisa lebih bagus. Kemudian bagi teman-teman yang kebetulan juga malas untuk terlalu lama sungkup, boleh minimal sekitar 1 minggu. Kalau memang tidak mau sungkup selamanya, bisa 1 minggu saja dulu untuk proses memulai tumbuhnya akar baru. Kemudian dibuka di bagian atas. Tetapi kalau amannya teman, lebih baik sungkup saja sampai betul-betul bahan bonsainya itu kuat akarnya. Nah, untuk beberapa jenis bahan bonsai, ciri-ciri akar yang baik ketika disungkup itu adalah tumbuhnya tunas baru di ketiak daun. Misalnya ini teman, ini ada tumbuh lagi tunas baru atau berupa cabang. Itu artinya akar di bawah sudah bagus atau sudah stabil. Kemudian media tanam yang baik untuk bahan bonsai galian, yang pertama adalah pasir kali yang sudah diayak, dalam arti bahwa pasir-pasirnya yang kasar-kasar itu sudah dibuang. Kemudian ditambah dengan tanah humus. Tanah humusnya bisa dibawa pohon pisang, tapi selama ini yang terbagus teman adalah tanah humus yang kita peroleh dari bawah rumpun bambu. Boleh juga bagi teman-teman yang kebetulan dekat dengan lokasi
pabrik gula. Nah, hasil pembakaran dari tebu itu juga sangat subur untuk bahan bonsai. Kemudian selanjutnya teman, kalau mau gunakan kompos, usahakan yang betul-betul yang sudah netral. Tetapi kalau misalnya hanya menggunakan pupuk kandang yang baru diambil dari kandang, sebaiknya jangan dulu untuk bahan bonsai, karena itu akan panas. Jadi gunakanlah kompos yang betul-betul memang sudah netral. Kemudian untuk siramnya, kalau memang sungkupnya bagus, insya Allah media tanam tidak akan mengering. Tetapi kalau memang terlihat kering, tidak apa-apa disiram. Ya, jangan sampai juga mengering sehingga menyebabkan bakalan bonsai yang kita sungkup itu mati. Kemudian penyakit yang sering muncul pada bonsai yang baru kita tanam, penyebabnya terutama pada media tanam yang basah. Jadi upayakan bagaimana caranya supaya nantinya media tanam yang kita gunakan itu betul-betul poros sehingga airnya betul-betul langsung keluar. Demikianlah teman video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.